Tadi kami sudah berkonsultasi, dipanggil Bapak Presiden dan diminta untuk mengumumkan terkait penetapan pemerintah untuk Perpu tentang Cipta Kerja. Dan tadi Bapak Presiden telah berkonsultasi dengan sudah berbicara dengan Ketua DPR, dan pada prinsipnya Ketua DPR sudah terinformasi mengenai Perpu tentang Cipta Kerja. Presiden Jokowi mengambil langkah cepat dengan membuat Perpu Nomor 2 Tahun 2022 untuk mengatasi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang saat ini terjadi kekosongan hukum. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Cipta Kerja yang diajukan pemerintah cacat formil. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusionalitas bersyarat pada tahun 2020. Jika pemerintah tidak membuat Perpu, maka seharusnya Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia kembali ke Undang-Undang Lama No. 13 Tahun 2003. Pada kesempatan itu Menko Polhukam Mahfud MD menyebut, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa, karena akan memerlukan waktu yang cukup lama. Sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan, yakni dengan penerbitan Perpu Cipta Kerja. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mengecam penerbitan Perpu tersebut. Mereka menilai Perpu ini sebagai bentuk pembangkangan, pengkhianatan atau kudeta terhadap konstitusi Indonesia. Merupakan gejala yang makin menunjukkan otoritarianisme pemerintahan Joko Widodo, Perpu ini dinilai semakin menunjukkan bahwa Jokowi tidak menghendaki pembahasan kebijakan yang sangat berdampak pada seluruh kehidupan bangsa, dilakukan secara demokratis. Melalui partisipasi bermakna, sebagaimana diperintahkan Mahkamah Konstitusi, kata Muhammad Isnur Ketua Umum YLBHI di Jakarta, Jumat, 30 Desember 2022. Memang dilihat dari sudut formilnya, memang undang-undang yang meniru pola Omnibus Law di Amerika dan Kanada itu banyak masalah di sini. Jadi kita sebenarnya mempunyai aturan-aturan tertentu, cara-cara tertentu untuk mengubah sebuah undang-undang. Termasuk juga penamaannya. Misalnya satu undang-undang diubah, itu ada ketentuan bagaimana cara mengubahnya dan bagaimana menamakan. Misalnya Undang-Undang 174 tentang perkawinan, terus ada perubahan Undang-Undang nomor sekian tentang perubahan Undang-Undang 1 tahun 2004 tentang perkawinan, terus perubahan kedua dan ketiga itu ada caranya. Nah, kalau kita lihat Omnibus Law ini memang menabrak Undang-Undang 12 tahun 2011 itu. Dan saya tahun 2000 juga sudah mengatakan bahwa ini nantinya kalau diuji secara formil ke Mahkamah Konstitusi itu bisa dirontokkan oleh Mahkamah Konstitusi karena ini menabrak tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau dinyatakan konstitusional bersyarat, inkonstitusional bersyarat, artinya dia inkonstitusional tapi digantungkan pada sesuatu keadaan tertentu. Nah, keadaan tertentu itu adalah bahwa ini harus diperbaiki dan diberi waktu 2 tahun untuk memperbaiki itu. Dan kalau sudah 2 tahun tidak dilakukan perbaikan, maka undang-undang ini akan dinyatakan inkonstitusional secara permanen. Bahkan MK menambahkan bahwa ketentuan dari undang-undang lama yang diubah oleh undang-undang Cipta Kerja ini otomatis berlaku kembali.